Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Pak Guru harap dimanapun kalian berada, kalian dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Serta tetap semangat untuk belajar. Apalagi pada pagi ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita akan belajar, kita harus awalinya dengan doa. Jadi mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi sekarang kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Buku yang kita pakai sama masih yaitu buku yang edisi revisi 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kita masih di bab 1 belajar mendeskripsikan. Sekarang kita masuk di kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Nah, kita beberapa minggu lalu kita udah belajar ini bagian A, kita udah belajar menentukan ciri-ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Lalu juga kita sudah menentukan isi teks deskripsi lewat tugas-tugas yang Pak Guru udah berikan. Sekarang kita masuk di bagian C. Menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Jadi kita masuk di bagian C, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Setelah mengenal ciri umum teks deskripsi, pada bagian ini kamu akan mempelajari secara terperinci bagian-bagian atau struktur dari teks deskripsi dan menelaah penggunaan bahasanya secara rinci. Kedua kegiatan ini sebagai bekal kamu menghasilkan teks deskripsi yang baik. Tapi dalam video pembelajaran kali ini Pak Guru hanya akan membahas mengenai menelaah struktur dari teks deskripsi. Sedangkan bahasa teks deskripsi kita akan bahas minggu depan dalam video pembelajaran yang lain. Jadi sebentar selesai kalian melihat video pembelajaran ini, Pak Guru harap kalian baca dan mencermati struktur teks deskripsi berikut dengan judul Rumah Tongkonan di halaman 18 sampai halaman 19. Lanjut, struktur teks tanggapan deskripsi mencakup identifikasi, deskripsi bagian, simpulan. Jadi untuk lebih lanjut kalian dapat lihat pada bagian berikut ini. Jadi struktur teks tanggapan deskripsi kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi bagian pertama yaitu identifikasi, kedua deskripsi bagian, ketiga kesimpulan atau kesan. Nah, berikut di kotak info penjelasan dari masing-masing bagian-bagian dari struktur teks deskripsi. Jadi di bagian pertama, identifikasi atau gambaran umum. Berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, pernyataan umum tentang objek. Dan ini untuk identifikasi atau gambaran umum, dalam teks deskripsi dia berada pada awal-awal teks deskripsi atau di awal paragraf-paragraf awal itu berisi tentang identifikasi atau gambaran umum.
Kita lanjut di struktur bagian kedua, deskripsi bagian. Berisi perincian bagian objek, tetapi diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Perinci juga dapat berisi perincian apa yang didengar, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, atau penulis membandingkan dengan apa. Perincian juga dapat berisi apa yang dirasakan penulis dengan mengamati objek. Terus ini deskripsi bagian ini ada 4 jenis, yaitu jenis pertama deskripsi bagian berdasarkan ruang, jenis kedua deskripsi bagian berdasarkan anggota-anggota bagian-bagian objek, deskripsi ketiga deskripsi bagian berdasarkan proses suatu berlangsung, keempat deskripsi bagian-bagian berupa memfokuskan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruangan-ruangan atau ciri-cirinya. Kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya contoh, pantai digambarkan bagian-bagiannya seperti bawah lautnya, bibir pantainya, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan pantai. Ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak atau inti, terakhir penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh dan penutup. Terakhir, deskripsi bagian berupa memfokuskan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Oke, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi itu beberapa pemaparan materi mengenai struktur dari teks deskripsi. Mudah-mudahan materi yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat dan berguna buat adik-adik sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, adik-adik kurang paham atau kurang mengerti, bisa telepon by WA ke Pak Guru. Terus terakhir, jangan lupa subscribe dan bagikan ke media sosial kalian. Oke, selamat siang.